Tahukah Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan bersabda dan berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang kau kasih itu, anakmu yang tunggal, bawalah dia ke bukit yang akan kutunjukkan kepadamu, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa Tuhan berfirman demikian? Kelihatan Tuhan kita Tuhan yang sadis, Tuhan yang kejam, Tuhan yang jahat. Masa dipermainkan perasaan dari Abraham? Bisa saja Abraham akan berkata, Tuhan, bukankah aku telah 25 tahun menanti ini? Bahkan engkau tahu Tuhan, sampai ke Seleo saya bersama istri saya mencoba menolong engkau Tuhan supaya dapat keturunan, karena tidak sabar menanti janji Tuhan. Datanglah Sarah, Tuhan ngomong, barangkali aku tidak akan mengandung lagi, aku ini sudah tua, sebagaimana paus sudah mati haid. Barangkali melalui Hagar hambaku itu aku punya anak. Terjadilah itu. Saudara dikasih Tuhan. Tapi ketika Tuhan bersabda berfirman demikian kepada Abraham, pagi-pagi benar Abraham mempersiapkan segala sesuatu dan membawa 2 orang hambanya bersama Ishak anaknya, dan dipikulkan kayu bakar itu ke tubuh Ishak yang waktu itu diperkirakan remaja. Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa Tuhan berfirman demikian? Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Tuhan sadis. Perhatikan baik kalimat ini. Ending, puncak, tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh Tuhan adalah, apakah Abraham hambaku ini setelah mendapatkan anak, hatinya telah bergeser kepada yang kuberi, yaitu Ishak, atau apakah hati Abraham masih tetap melekat kepadaku atau tidak? Tolong jangan langsung ngoceh dulu Bapak Ibu Saudara. Ini saya narasikan perspektif antropomorfis. Kalau Tuhan itu Tuhan yang maha tahu, Alfa dan Omega. Tapi pengertian tahu di situ Bapak Ibu Saudara, jangan langsung menghakimi dulu yang non-Kristen. Saya sampaikan kepada kita. Akhirnya Abraham pun taat melakukan. Mezbah dipersiapkan, diatur kayu bakarnya, dipersiapkan api. Setelah itu diikat anaknya Ishak, ditaruh di atas. Setelah sudah disiapkan, ingin dikorbankan, Tuhan pun bersabda. Ada suara yang datang, jangan kau apa-apakan anak itu, karena sekarang aku sudah tahu. Apa kata-katanya? Bahwa engkau mengasihi aku. Sekarang aku tahu, katanya kan. Kok Tuhannya orang Kristen itu Tuhannya yang nggak tahu? Masa sebelumnya nggak tahu? Salah Anda kalau begitu berpikirnya. Pengertiannya adalah tahu itu, pengertiannya di situ bukan tahu dalam konteks pengertian pemahaman, tapi tahu dalam konteks mencicipi, mengalami, menikmati. Tuhan tahu semua endingnya yang akan diresponi oleh Abraham. Tapi kalau Abraham belum melakukan, belum mengerjakan, belum membuktikan ketaatannya, ketundukannya, penyerahannya kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa menikmati ketaatan itu. Ternyata terbukti memang itu bukan seperti semula membalikkan telapak tangan. Ada banyak kekurangan, kelemahan dari Bapak Abraham atau Ibrahim. Di masa-masa awal ada yang berdusta dan berbohong lah. Dikatakan kalau istrinya adalah saudaranya. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Tidak setia kepada janji Tuhan.
akhirnya dari Hagar katanya, padahal Tuhan berjanji bukan dari Hagar tapi dari Sarai. Banyak penyimpangan yang dilakukan di masa-masa awal, tapi hidupnya mengalami progresif, dinamis, bertumbuh, diubahkan. Demikian juga saudara dan saya, kita ini dalam konteks melekat kepada Tuhan bukan seperti semula memberikan telapak tangan, tapi melewati sebuah proses yang tidak mudah, yang tidak singkat. Tetapi pertanyaannya sekarang, adakah sesuatu yang menghalangi hati kita melekat pada Tuhan? Kalau Abraham lolos, kenapa kita tidak bisa? Karena kita adalah anak-anak rohani Abraham. Sampai ada lagu sekolah minggu apa itu? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, dan seterusnya.